tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Silakan duduk kembali saudara, puji nama Tuhan. Luar biasa, kita sekarang boleh ada di tahun yang ke-80. Indonesia boleh mengalami kemerdekaan. Semua kita tentunya pernah masuk di dalam era yang disebut dengan era Orde Baru. Kita pernah ada di sana, bagaimana situasi yang ada di sana, kita tidak bebas untuk berbicara. Di masa Orde Baru kita mengalami berbagai situasi yang tidak mudah tentunya. Semua orang merindukan untuk bisa bebas dalam hal beraktivitas, bahkan dalam berpendapat. Walaupun memang Indonesia ada undang-undang yang memberikan jaminan untuk kebebasan berpendapat, tapi kita melihat, kita merasakan di masa Orde Baru itu tidak terjadi. Dan ketika kita memasuki era reformasi, semuanya berubah, betul ya? Kita mengalami pembebasan, kita mengalami kemerdekaan. Kita bisa bersuara, kita bebas menyuarakan dan lain sebagainya. Dan didukung lagi dengan teknologi yang ada, dengan media sosial yang ada. Kita bebas dalam mengekspresikan apa yang menjadi isi hati kita. Tapi pada dasarnya, kebebasan yang diberikan sejak masa era reformasi, malahan justru menjadi sesuatu yang bukan menjadi merdeka yang sejati. Kenapa? Karena kita justru menjadi terikat dengan kebencian. Ada ujaran kebencian di sana, ada kata-kata yang menyerang dan lain sebagainya. Kita pikir kita merdeka, kita bebas melakukan apapun, tapi pada kenyataannya itu bukan kemerdekaan yang sejati. Pada kenyataannya kita malahan terikat dengan hal-hal yang negatif. Nah itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, selalu saya percaya tidak ada yang kebetulan, Tuhan selalu punya rencana bagi kehidupan Anda dan saya. Makanya di hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dari 45 sampai dengan hari ini 80 tahun, dan kita di tahun ini 2025, kita ingin merayakan dengan sebuah judul yang berbeda hari ini, yaitu tentang merdeka untuk menggenapi kehendaknya Tuhan. Sepanjang bulan Agustus ini memang kita belajar tentang Tuhanlah yang membebaskan. Tapi Tuhan memberikan impresi di dalam hidup saya, di dalam hati saya, bahwa banyak orang Kristen mereka merdeka, tapi sesungguhnya mereka tidak merdeka. Banyak orang Kristen berasa bahwa mereka sudah dibebaskan dari kehidupan mereka yang lama, tapi mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang masih membawa mereka kepada hal-hal yang lama. Makanya hari ini Tuhan mau ajarkan dan Tuhan ingatkan di sepanjang bulan ini tentunya, bahwa yang membuat seseorang bisa menjadi merdeka pada saat mereka hidup di dalam yang namanya kehendaknya Tuhan. Dari minggu pertama sampai dengan saat ini, sampai 1 bulan ini, Tuhan terus mengingatkan, sampaikan tentang menggenapi kehendaknya Tuhan. Bahwa ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, sebenarnya kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Tanpa orang berjalan di dalam kehendak Tuhan, ketika mereka merdeka dan mereka bebas buat A, buat B dan lain sebagainya, justru sebenarnya mereka tidak merdeka.
Nah tentunya sepanjang 30 sampai 40 menit ini, saya rindu saudara mengerti dan memahami ketika saudara pulang, oh kemerdekaan sejati itu seperti ini rupanya. Nah untuk itu judul yang saya bawakan tentang merdeka untuk menggenapi kehendak Tuhan ini, dari teks ayat Yohanes 8 ayat 36, dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sama-sama sekali lagi, 3, 2, 1, ya. Jadi apabila anak itu, ya terus kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita lihat dari teks Yohanes 8 ayat 36 ini saudara, kita bisa melihat sesungguhnya ini adalah bagian daripada ayat besar, perikop yang besar. Ayat 36 ini masuk di dalam bagian ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Pada saat Yesus mengatakan bahwa kalau engkau melakukan setiap perintahku, kamu benar-benar menjadi muridku. Dan bahwa firman Tuhan adalah benar-benar firman Tuhan yang sanggup membebaskan. Di dalam teks yang dijelaskan kenapa Yesus menyampaikan kata-kata ini, karena Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka keturunan Abraham, kami tidak diperbudak oleh siapapun, kami tidak perlu dimerdekakan. Itu sebabnya kenapa Yesus menyampaikan ayat yang ke-36 ini, itu sebenarnya sebagai teguran langsung atau jawaban langsung atas klaim orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka tidak diperbudak oleh siapapun. Bahwa sesungguhnya Yesus menjelaskan ada jenis perhambaan atau perbudakan yang lebih dari sekedar perbudakan fisik dan perbudakan sosial atau perbudakan politik. Yaitu perbudakan di dalam dosa. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang ke-34 dari Yohanes 8 ini saudara. Di sana ada penulisan dari Yesus bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ngerti kata hamba? Itu artinya budak. Jadi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, tanpa sadar mereka katanya sudah merdeka, sudah menjadi orang yang percaya pada Yesus, bahkan tidak sedikit yang sudah dibaptis Islam. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup dalam perhambaan. Itu sebabnya teks ayat yang pas ayat 36 ini, kata anak itu merujuk kepada satu posisi, satu pribadi. Bahwa ketika bicara tentang anak itu bicara tentang Kristus. Bahwa hanya dia, hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Dan kemerdekaan yang ditawarkan Yesus bukan sekedar kemerdekaan fisik. Bukan sekedar kemerdekaan politik. Tapi ini adalah pembebasan dari perbudakan dosa. Pembebasan dari hukuman dosa. Pembebasan dari hukum Taurat yang dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi pada saat dia berbicara di hadapan mereka. Nah, kata kamu pun benar-benar merdeka, berarti frasa ini menekankan bahwa kemerdekaan yang diberikan Yesus itu sejati. Bilang sama-sama sejati. Utuh dan sempurna. Ini bukan hanya perubahan statusnya. Merdeka bukan hanya status, tapi itu reformasi batin yang radikal, saudara. Nah, kemerdekaan inilah yang Tuhan bawa. Bahwa kemerdekaan yang Yesus sediakan, itu memberikan kehidupan yang baru. Kemerdekaan yang Yesus berikan, itu memberikan tujuan yang baru. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan, itu memberikan hubungan yang dipulihkan dengan Bapa. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, tidak lagi kita berkata begini, Tuhan saya orang yang cemar, saya orang yang rusak, saya orang yang tidak ada apa-apanya. Halo, tahu nggak saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus mati dan Anda terima Yesus untuk apa? Untuk Anda dibangkitkan. Setiap kali Anda berhadapan dengan Bapa, Anda tidak berkata bahwa diri Anda adalah orang yang rusak, tapi Anda bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang sudah disembuhkan Tuhan, aku orang yang dilimpahkan sama Tuhan. Makanya selalu saya tekankan sama teman-teman yang melayani bersama-sama dengan kami. Kamu harus melayani Tuhan bukan dari kekurangan kamu, tapi kamu harus melayani Tuhan dari kelimpahan yang Tuhan sediakan buat kamu. Amin. Maka saya selalu ajarkan sama saudara, jangan berdoa meminta saudara. Posisi meminta berarti Anda belum punya. Tapi ketika engkau berdoa, engkau melepaskan dalam nama Yesus, aku lepaskan kesembuhan. Coba bagaimana rasanya kalau saya berdoa begini. Coba saudara ikuti, dengar ya. Tuhan saya sakit, saya butuh kesembuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan saya dari penyakit ini. Oke, saya ganti doanya. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku percaya aku sudah disembuhkan. Sekarang aku lepaskan kuasa kesembuhan atas tubuhku dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan.
Coba-coba bandingin. Beda atau sama? Auranya beda. Rasanya beda. Itu sebabnya saya katakan sama saudara. Meminta itu posisinya belum punya. Tetapi melepaskan itu berarti Anda sudah di dalam kemenangan. Amin dulu nih. Itu yang membedakan kita sama orang-orang Kristen yang belum memiliki tujuan yang baru. Itu sebabnya dari awal kenapa saya katakan bahwa Anda perlu mengerti kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Amin. Kehendak Tuhan Anda tidak sakit-sakitan. Kehendak Tuhan Anda tidak miskin bangkrut. Kehendak Tuhan Anda nggak kesasar dulu ke kiri ke kanan, nggak jelas, nggak tahu jalan kemana. Kehendak Tuhan Anda straight di jalannya Tuhan terus sampai tujuan. Ikut Tuhan nggak perlu nyasar dulu. Yang membuat kita nyasar adalah kenapa? Karena pilihan-pilihan yang kita pilih. Itu sebabnya hari ini saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin agar setiap kita dilepaskan, dibebaskan dari apa? Dari belenggu, dari dosa, dari pikiran-pikiran yang salah. Nah pertanyaannya adalah gini, kenapa kemerdekaan itu penting? Karena Anda dan saya hidup di dunia yang sangat menghargai kemerdekaan. Kita ada di dunia yang menghargai kemerdekaan. Orang-orang di dunia ini memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Namun Yesus mengajarkan bahwa ada jenis perbudakan yang sangat-sangat berbahaya sekali, yang gak bisa dilihat oleh mata. Yaitu tadi, bahwa hanya Dia yang bisa membebaskan, hanya Yesus yang bisa membebaskan dan memberikan kemerdekaan dari perbudakan jenis seperti itu. Makanya hari ini saudara, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita dibebaskan karena Tuhan ingin agar Anda tidak dikuasai lagi oleh belenggu, agar Anda dimerdekakan. Dan satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan rantai dosa itu cuma Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang berkata begini, ini karena keturunan nih Pak. Orang tua saya begini modelnya hidupnya, makanya turun sama keluarga, sama anak-anaknya. Jadi ada turunan-turunan yang terjadi. Betul saudara, ingat baik, berkat itu garis lurus dari atas ke bawah, kutuk juga garis lurus dari atas ke bawah. Jadi kalau orang tuanya hidupnya bertobat, takut akan Tuhan, itu diberkati, itu keturunannya semua diberkati saudara. Paham sampai di sini? Tapi sebaliknya kalau orang tuanya hidup dalam kuasa gelap, hidup dalam penyembahan berhala, dan berbagai macam hal yang cemar dilakukan, itu kutuknya juga turun tuh saudara, ke anak-anaknya. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara, yang bisa memutus rantai kutuk ini, itu cuma satu pribadi. Dan Yesus bisa memutus itu semuanya. Dan itu yang Dia mau lakukan. So bayangkan saudara, kalau saya kasih ilustrasi, ada seorang budak yang tiba-tiba dibebaskan. Dia tidak lagi terikat pada tuan yang kejam. Sekarang dia sudah dibebaskan. Kalau saudara nonton film perbudakan yang mereka dapat surat dan telah bebas. Nah setelah bebas, apa yang akan dia lakukan dengan kebebasan itu? Pertanyaannya seperti itu. Setelah merdeka, setelah dibebaskan, apa yang dia melakukan? Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas berbuat semaunya kita. Kemerdekaan sejati bukan berarti kita melakukan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Karena seringkali kesalahan umum adalah seringkali kita berpikir merdeka artinya bebas. Saya bebas buat apa aja. Udah merdeka kok. Anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua, begitu dia udah dewasa dia bilang, bebas. Gua gak denger mak gua lagi yang cerewet, bebas. Gua gak dengerin babe gua lagi gitu kan, bebas. Apa begitu? Seringkali kita gak sadar, kita dimerdekakan untuk apa. Kita pikir kita merdeka, kita mau semuanya yang kita mau. Padahal saudara harus pahami, tujuan kemerdekaan adalah agar saudara dibawa kepada kehendaknya Tuhan. Kita gak pernah merdeka kalau kita gak tahu, tidak mengikuti, dan tidak menggenapi setiap kehendak Tuhan. Hari ini saya mau ajarkan sama saudara. Saudara untuk bergerak di dalam kehendaknya Tuhan. Penting sekali. Itu sebabnya kita gak bisa melakukan hal yang tepat. Kita seringkali akan menjadi orang yang iri hati. Wih dia sukses, pasti beruntung. Ketika teman kita yang gagal, oh lagi sial dia. Tunggu ya, mana tahu kesialannya berapa waktu ini akan lewat dan selesai. Padahal saya percaya bahwa kalau ada orang yang diberkati, Tuhan pengen memberkati semua orang. Itu bukan cuma orang tertentu. Nggak ada orang yang spesial di mata Tuhan. Semua orang layak untuk diberkati. Kalau ada orang sukses dalam bisnisnya, kalau ada orang sukses dalam usahanya, kalau ada seorang sukses di dalam pekerjaannya, bukan berarti oh dia beruntung tuh gitu kan. Karena banyak yang doain kali, oh dia dekat pendeta Romi sih didoain terus makanya beruntung dia. Enggak saudara.
Semua orang Tuhan ingin berkati, termasuk Anda yang ada di tempat ini. Tidak ada yang dibuang sama Tuhan, gak ada yang dilupakan sama Tuhan. Semua orang sangat-sangat dikasih. So, itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang 3 langkah ini untuk hidup di dalam Kristus. Bahwa kita perlu yang namanya mengikuti, kita perlu menemukan, mengikuti, dan juga kita perlu menggenapi setiap kehendak Tuhan. Nah, saya akan bawakan hanya 3 poin saja buat saudara hari ini. Poin saya yang pertama adalah tentang menemukan kehendaknya Tuhan. Ingat baik, kita nggak bisa mengikuti kalau belum apa? Menemukan. Kita perlu menemukan dulu kehendak Tuhan. Roma 12 pada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah, itu dia. Kamu bisa menemukan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Masalahnya, kita tidak bisa menggenapi kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan kalau kita tidak menemukan dulu kehendak Tuhan. Dan kita nggak bisa menemukan kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu apa itu kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ayat ini kalau dijelaskan lagi, yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, di sini Tuhan inginkan adalah agar Anda dan saya ketika belajar untuk menemukan kehendak Tuhan, dengan cara apa? Hati kita harus terbuka dulu dengan suaranya Roh Kudus. Tuhan ingin agar mata kita dibukakan gitu loh. Mata kita disingkapkan untuk bisa melihat kehendak Tuhan. Iya, apa yang berkenan sama Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, kalau itu nggak berkenan di mata Tuhan, ya jangan lakukan. Apapun persahabatan saudara, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya jangan lakukan. Halo? Apa yang nggak berkenan itu penting sekali. Kita nggak bisa mengerti itu kalau tanpa Roh Kudus. Makanya ada orang bisa beli Alkitab di toko buku rohani. Mereka bisa beli Alkitab. Tapi Alkitab ini tidak bisa mengerti isinya kalau tidak dibukakan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang orang yang percaya pada Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membukakan mata saudara. Dan mulai hari itu saudara, ketika Anda membiarkan Roh Kudus berbicara sama saudara, Anda akan mendengar yang namanya bisikan-bisikan. Bisikan siapa? Bisikan Roh Kudus yang berbicara. Dan setiap kali Roh Kudus berbicara, suaranya tidak pernah melenceng dari Alkitab ini. Roh Kudus tidak akan pernah mengarahkan saudara untuk menyakiti orang. Roh Kudus tidak akan menyarankan Anda untuk korupsi. Roh Kudus tidak akan menyarankan Anda untuk berdusta. Roh Kudus tidak akan menyarankan Anda untuk bertindak yang amoral dan lain sebagainya. Roh Kudus akan selalu menyarankan Anda untuk mengikuti petunjuknya firman Tuhan. Nah, kemerdekaan ini membebaskan kita dari kebingungan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya bingung. Makanya saya katakan buat saudara, menemukan kehendak Tuhan itu dimulai dengan hubungan yang karib. Sama-sama katakan hubungan yang karib. Ya, bukan sekedar peraturan do and don'ts. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, ikut Tuhan bukan peraturan ini yang boleh saya lakukan, peraturan ini yang tidak boleh saya lakukan. Apapun yang saudara lakukan tujuannya karena saudara intim dengan Tuhan. Intim itu ngerti artinya saudara. Anda bukan cuma tahu Tuhan, tapi Anda membangun kehidupan. Pikiran Anda selalu tertuju kepada Tuhan. Orang kalau jatuh cinta pikirannya ke siapa? Ke pacarnya terus gitu ya. Tuhan mau agar setiap kita seperti itu, selalu pikirin Tuhan. Mau makan pikir Tuhan. Anda selalu segala sesuatu yang Anda kerjakan, Anda selalu memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang Tuhan. Nah, karena kemerdekaan dalam Kristus membebaskan kita dari segala kebingungan tadi. Sehingga kita bisa mendengar suaranya. Nah, setan gak mau pengen saudara dengar suara Tuhan. Mungkin beberapa di antara saudara, Pastor, saya gak bisa dengar suara Tuhan gimana? Betul, saya juga gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya percaya, saya berdiri hari ini, dalam pelayanan saya lakukan, Tuhan selalu memberikan impresi di dalam diri saya. Ada dorongan di dalam diri saudara. Misalkan tadi, kenapa saya bicara tentang kehendak Tuhan? Tuhan taruh impresi yang kuat, terus saya baca lagi ayat ini. Dan Tuhan menaruh impresi yang kuat untuk mengajarkan ini kepada jemaat Tuhan. Berarti gak ada orang Kristen di tempat ini yang sudah bertobat tidak bisa dengar suara Tuhan. Dan setan pengen saudara terabaikan atau terdistract dari apa? Dari suara Tuhan. Nah, makanya 2 Korintus 4 pada ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya ini yang dilakukan oleh setan. Dia apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Anda bisa melihat dunia ini orang-orang yang ada di bumi ini saudara. Mereka berebut ingin menduduki posisinya Tuhan.
Posisi Tuhan adalah apa? Manusia yang satu ingin menguasai manusia yang lain. Selalu yang terjadi seperti itu. Mereka dipercayakan kuasa bukannya mereka pakai untuk melayani, tapi mereka pakai untuk menakuti orang agar orang tunduk sama maunya dia. Apa maunya dia? Anak-anak Tuhan, kita tidak dipanggil untuk menakut-nakuti orang. Kekristenan bukan untuk menakut-nakuti, tapi kekristenan untuk mendatangkan kasih buat setiap orang yang ada bersama dengan kita. Dalam rumah tangga juga begitu kok. Suami karena lebih kuat dari istri bukan berarti istri harus jadi ketakutan sama suaminya, bukan ya? Atau sebaliknya, karena istrinya mungkin lebih berpenghasilan daripada suaminya, suaminya jadi takut sama istrinya, bukan ya? Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan adalah saling mengasihi dan saling menguatkan, menjadi salurannya Tuhan. Makanya untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan, ambil waktu khusus coba saudara untuk ambil waktu berdoa, ambil waktu untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari agar kita peka sama Tuhan. Percaya deh, saudara akan peka sama Tuhan kalau saudara sering-sering baca firman dan merenungkan firman. Ya percaya, saya kasih contoh ya. Anda suka nonton, Anda pernah nonton deh, jangan suka deh, gak enak menghakimi. Anda pernah nonton film horor? Iya. Bahkan Indonesia terkenal dengan film horornya. Ya kan? Ada Bangsal 13. Ada Suster Ngesot. Dulu waktu saya kecil, Sundel Bolong. Wih, itu horor sekali saudara. Saya nonton film itu. Dan saudara tahu nggak? Setiap kali saudara sering nonton film horor, maka daya sensitivitas saudara akan mulai terjadi. Anda akan mulai bisa mendetek atau merasa-rasakan kehadiran siapa? Ayo ngenceng, kehadiran siapa? Setan. Karena apa? Sering nonton film horor. Percaya. Semakin sering saudara, semakin sensitivitas saudara terarah ke situ. Apa yang saudara tonton akan mempengaruhi daya imajinasi saudara. Saya pulang nonton jam 9 malam, pulang malam gitu kan, zaman dulu masih kecil, lewat sebelah kanan nih rawa-rawa, kiri rumah, kanan rawa gelap gitu. Tahu nggak di pikiran saya pikir ada setan seperti yang nonton saya tadi. Padahal nggak ada apa-apa saudara. Tapi saya merasa ada di situ. Bayangin imajinasi pikiran saudara. Nah satu lagi tentang menonton ini. Kalau saudara sering nonton film selingkuhan, sering aja deh, lama-lama saudara akan merasa pasangan Anda selingkuh atau Anda sendiri akan mencoba untuk selingkuh. Sensitivitas Anda akan mulai terarah ke sesuatu yang sering Anda tonton. Halo, itu akan merubah kelakuan Anda juga. Contoh lagi deh zaman modern sekarang nih. Bu, kalau suaminya pulang dari kantor atau suaminya sampai rumah, ibunya di rumah nih para istri. Kalau suami pulang, suaminya dipeluk nggak bu? Hai sayang, udah pulang ya gitu. Siapa di sini istri-istri yang kalau suaminya pulang dipeluk? Saya nggak lihat deh. Haleluya, haleluya. Zaman modern saudara. Kalau pulang ketemu anjing saudara. Anjing dipeluk sayang. Hihi. Kalau orang modern sekarang pulang ketemu anjing langsung, wih anjingku, anjing mama gitu. Dielus dan lain sebagainya. Padahal, kamu tahu nggak saudara? Di luar itu berat loh. Suami-suami itu perlu apa sih? Perlu diperhatiin sama istrinya. Sayang, capek ya? Gitu. Waduh, capek ya sayang gitu. Coba deh. Saya kalau sama istri saya suka teleponan gitu ya. Kalau saya panggil dia sayang, honey gitu. Saya panggil dia selalu gitu kan. Saya nggak pernah panggil nama dia. Sampai hari ini saya nggak pernah panggil nama dia. Dari sejak kami married. 25 tahun saya menikah, saya nggak pernah panggil nama. Saya ganti namanya honey, dear, sayang, atau mami lah paling enggak. Gitu. Jadi saya selalu kalau selesai teleponan misalnya segala macam, udah saya kiss di telepon dan lain sebagainya. Saya punya teman tim dengerin saya tuh kalau ngobrol sama istri di telepon. Jadi kalau ngomong sama istrinya panggilan nama aja gitu. Dia mau rubah,
Pastor saya kalau panggil istrinya pakai sebutan sayang, dear gitu ya. Terus dia pulang sampai rumah dia coba praktek sama istrinya. Sayang, honey dipanggil gitu. Terus tahu gak istrinya jawab begini, lu habis kesemsem sama cewek mana lu, katanya gitu. Lu panggil-panggil gua, kok tumben lu panggil-panggil gua begitu, katanya gitu. Nah, saya bilang sama dia, ya gak apa-apa lah, namanya perubahan, ada sesuatu yang harus dilakukan, ya gak apa-apa. Tapi artinya, di sini saya mau katakan sama saudara bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang benar, ketika kita menemukan kehendak Tuhan, mata kita terbuka, cara kita berinteraksi jadi berbeda. Amin dulu nih. Sehingga gaya hidup kita gak sama lagi gitu loh. Nah ini penting sekali, makanya kenapa kita perlu peka. Nah cara pekanya apa? Intens, rutin dengan firman Tuhan. Intens gitu loh. Masalahnya kita ke distract juga sih ya. Masalahnya kita mau baca Alkitab, tahu-tahu masuk notifikasi di HP kita gitu ya. Belum lagi gadget saudara, belum lagi saudara seorang Instagramable. Waduh. Apa-apa Instagram, semuanya saudara lihat lagi, Facebook saudara dan lain sebagainya. Itu yang membuat pada akhirnya Anda ke distract. Untuk berusaha menemukan kehendak Tuhan, pada akhirnya saudara ke distract ke area yang berbeda. Nah ini yang perlu kita sikapi. Kita perlu membiasakan diri kita terus terpapar dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sehingga tingkat sensitivitas kita akan Tuhan semakin kuat. Ketika ada orang yang bikin Anda kesel, Anda tidak akan terpancing. Ya kan? Anda tidak terpancing untuk apa? Untuk membalas. Lalu otak Anda mulai mengatur strategi. Seperti film Equalizer 3. Gitu kan? Anda akan melakukan ini segala macam untuk membalas dia. Anda akan membalas orang, bukan membalas ya, meresponi orang dengan apa? Dengan sistem yang setelah saudara baca dalam firman Tuhan. Amin dulu. Firman Tuhan akan merubah sistem internal Anda. Ini akan merubah. Ambil waktu tadi. Terus intim dengan firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Kalau pertama kita menemukan. Sekarang kita mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku kata Yesus ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu dia. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus selalu apapun yang dilakukan, Dia lakukan karena Dia mengikuti kehendak Allah. Bukan mau-maunya Dia. Saudara pernah baca kisah enggak? Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda itu banyak orang sakit, saudara. Bukan cuma orang yang lumpuh 38 tahun. Tapi yang menarik adalah cerita ini, kenapa Yesus datang ke situ, dia cuman sembuhin orang yang sakit lumpuh 38 tahun, habis itu orang sembuh dia pergi, saudara. Padahal di situ ada banyak orang sakit, kenapa nggak dia tumpang tangan, ayo sembuh, ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh, enggak. Cuma satu itu aja. Saya juga bertanya-tanya sih, kenapa ya? Kok cuma satu? Tapi menurut cerita, menurut tradisi Yahudi, di antara 12 murid Yesus, Yesus ini menarik. Semua muridnya itu berbeda-beda latar belakang. Ada muridnya namanya Lewi. Lewi itu seorang yang tenang. Jago hitung, karena dia tugasnya adalah ngitungin pajak. Begitu dia ketemu Yesus, dia berubah, dia pengen ikut Yesus. Dia tinggalin semuanya tuh. Fasilitas dari Romawi dia tinggalin. Dia orang Yahudi, bekerja buat Roma untuk memajaki orang-orang yang ada di kotanya dia. Begitu dia ketemu dengan Yesus, dia tinggalin. Dia orang yang jago hitung. Ada Thomas. Thomas itu orang yang skeptis, saudara. Dia nggak mudah percaya, saudara. Tapi dia juga jago hitung juga. Dia melihat bagaimana dia bertobat. Thomas ini seorang ahli anggur. Pada waktu Yesus bikin mujizat, ini canggihnya Yesus nih. Bikin mujizat di pernikahan di Kana, di situ ada Thomas sebagai pengusaha anggur yang vendornya. Dia vendornya, saudara. Menyediakan acara pernikahan untuk anggurnya. Nah, dia tahu itu apa. Orang yang datang kebanyakan dan anggurnya nggak cukup. Dia ngerti, dia ada di situ. Dan Yesus ada di situ. Bukan untuk jalan-jalan buat makan-makan. Setiap yang Yesus lakukan bertujuan melakukan apa tadi? Kehendaknya Tuhan. Paham sampai di sini? Di situ dia melakukan mujizat, tujuannya dia mau jangkau siapa? Thomas. Thomas yang skeptis, hari itu matanya terbuka. Dia melihat bagaimana Yesus bisa membuat air, dia lihat air dituang, air biasa. Nggak diapa-apain, cuman dia bilang cedok, kasih ke pemimpin pesta sama pelayan untuk dia rasain. Pemimpin pesta yang nggak tahu itu sumber dari mana, dia cobain. Ini anggur yang terbaik. Biasanya kalau pesta pernikahan, anggur yang terbaik disediakan di awal. Begitu orang-orang udah pada kenyang, anggur yang second class yang dikeluarkan.
Tapi kamu dari pernikahan, dari pertama sampai selesai, anggur yang first grade terus. Yesus kasih yang first grade. Nah banyak orang kalau khotbah ini nih, seolah-olah Yesus bikin, cinta yang luar biasa di rumah tangga. Ya betul ya, itu gitu ya. Tapi di balik itu, ada maksud Yesus, ada maksud Tuhan untuk menjangkau Thomas. Nah di antara murid-murid Yesus, ada orang yang tenang, tapi ada juga satu lagi. Ada dua Simon, satu Simon Petrus, asli nelayan, satu lagi Simon orang Zelot. Simon orang Zelot itu apa? Pemberontak, yang benci Romawi. Yang orang ini adalah bagian daripada kaum pemberontak yang berencana untuk menggulingkan Romawi. Dan dia adalah orang yang jago berperang, jago dalam bela diri. Dia bisa membunuh orang, dia orang yang keras saudara. Kenapa Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun? Karena ada tujuan apa? Ternyata menurut tradisi Yahudi, yang sakit 38 tahun itu adalah kakaknya Simon orang Zelot, saudara. Jadi kenapa Yesus cuma nyembuhin di situ? Karena Yesus mau jangkau siapa tadi? Simon orang Zelot. Kakaknya sembuh dan Simon orang Zelot melihat bagaimana kakak yang sakit 38 tahun bisa sembuh. Itu sesuatu yang luar biasa, siapa yang menyembuhkan? Kakaknya bilang, Yesus. Dan dia mendengar bagaimana Yesus orang yang terkenal, diikuti orang banyak. Menurut Simon orang Zelot, ini adalah waktu yang tepat untuk bisa bergabung dengan Yesus karena dia akan bisa merekrut orang banyak untuk memberontak terhadap orang-orang Romawi ini. Tapi ketika Yesus ketemu dengan Simon diperlihatkan Simon orang Zelot, coba kamu lihat orang-orang yang mengikuti saya tidak memperlengkapi mereka dengan senjata. Tidak diarahkan untuk berperang. Tapi kami untuk menginjili, untuk menjangkau orang, untuk menyatakan tentang kerajaan sorga. Bukan tentang mengalahkan kerajaan Romawi. Anda bisa lihat di sini, apapun yang Yesus lakukan, semuanya adalah mengikuti kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan. Saudara dipanggil Tuhan bukan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak pribadi kita, tapi untuk mengikuti kehendaknya Tuhan. Maksudnya bagaimana? Saya kasih tulisan ini sama saudara bahwa mengikuti kehendak Tuhan seringkali berarti kita diajak untuk meninggalkan zona kenyamanan kita dan menolak godaan. Untuk kita tidak lagi selfish. Menolak godaan untuk tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Di Alkitab, dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 12. Kalau kita baca dari awalnya saudara. Israel raja pertamanya Saul. Saul itu memimpin perang mengalahkan orang-orang Filistin. Orang Filistin dalam pasukan yang berbeda gitu. Kedengaran sama raja Filistin, marah besar. Apa yang terjadi? Raja Filistin lantas buat pasukan tempur untuk menyerang Israel. Jumlahnya gak main-main saudara. 3.000 pasukan kereta, 6.000 pasukan berkuda, jumlah pasukan yang berjalan kaki sebanyak pasir di pinggir lautan. Banyak luar biasa. Dan itu mau menyerang Israel. Tiba-tiba orang Israel semuanya gentar, semuanya ketakutan. Padahal mereka dipimpin oleh Tuhan dalam memerangi musuh-musuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menunggu keputusan. Mereka sebelum perang, orang Israel selalu mempersembahkan korban, saudara. Nah mereka akan mempersembahkan korban, itu tugasnya Nabi Samuel. Persoalannya Nabi Samuel ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Sedangkan rakyat yang tadinya berkumpul bersama-sama dengan Saul, sudah mulai gelisah. Ini gimana nih? Udah banyak orang yang ketakutan. Dan pada akhirnya, beberapa orang-orang Yahudi udah mulai bersembunyi dan kabur meninggalkan Saul. Nah Saul sebagai raja, merasa takut pamornya hilang. Karena nunggu Samuel tidak datang-datang. Akhirnya ini dilakukan oleh Saul pada ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ayat 10. Saul habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah siapa datang? Nabi Samuel. Saul pergi menyongsong Samuel untuk memberikan salam kepadanya. Tapi ayat 11 Samuel bilang apa? Apa yang telah kamu perbuat ini hai Saul? Saul bilang, karena aku melihat. Lihat ya alasannya. Rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau Nabi Samuel tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Nabi ini apa? Terlambat datang. Jadi kalau pendeta datang terlambat gak apa-apa saudara ya. Ada ayatnya nih saudara. Ayat ini yang menentukan ya. Membuat kita bisa membela diri kita pendeta-pendeta. Haleluya. Pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Lalu aku mempersembahkan korban bakaran. Kenapa raja tidak boleh mempersembahkan korban bakaran? Kenapa harus nabi? Saudara, raja sama nabi itu levelnya sama. Tetapi fungsinya beda.
Raja untuk urusan sipil, sedangkan nabi untuk urusan kerohanian. Paham ya? Jadi untuk urusan pemerintahan, itu nabi nggak boleh. Itu raja urusannya. Tapi untuk urusan ke Tuhan, mempersembahkan korban, raja nggak boleh. Itu nabi urusannya. Paham sampai di sini? Nah disinilah makanya Saul melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena Saul melihat kepada dirinya, saya ditinggalin, saya takut, saya punya alasan. Kenapa saya mempersembahkan korban seperti ini? Saudara, kita melihat perilaku Saul ini menyingkapkan cacat karakter yang juga dimiliki banyak orang Kristen hari-hari ini. Kecenderungannya melakukan apapun, tujuannya karena berguna bagi kepentingan dirinya sendiri. Gak peduli itu benar atau gak benar, yang penting itu menguntungkan buat saya. Orang Kristen seharusnya tidak hidup seperti ini. Orang Kristen harusnya berintegritas. Haleluya. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, seharusnya kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Gak perlu negosiasi sama Tuhan. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya. Sayangnya gak banyak orang Kristen yang hidupnya kayak gini, saudara. Sayangnya. Kita selalu punya alasan untuk mengejar apa yang kita mau dan lain sebagainya. Saudara, Saul akhirnya gagal loh. Jadi raja. Akhirnya diganti. Yang menarik ya saudara, ini menarik nih. Pada waktu Samuel bilang, hari ini juga Tuhan sudah menyiapkan pengganti bagimu. Tahu nggak yang menggantikan Saul siapa? Siapa yang gantiin Saul? Raja kedua? Daud. Daud hebat nggak? Hebat. Dia berkenan di matanya Tuhan. Tapi tahu nggak saudara? Sebenarnya Tuhan tidak siapkan Daud. Yang Tuhan siapkan siapa? Saul. Masalahnya Saul nggak bekerja sama dengan Tuhan. Itu problemnya. Dan yang menariknya, ini menariknya. Pada waktu Samuel bilang, hari ini juga kamu tidak lagi, Tuhan sudah menyiapkan calon pengganti. Pada waktu Samuel ngomong begini, Daud belum lahir. Daud belum lahir. Ini selisih 8 tahun saudara. Selisih 8 tahun dari Daud lahir. Jadi bayangin ya, sebelum lahir Daud sudah ditetapkan Tuhan akan jadi apa? Jadi raja. Berarti sebelum Anda ditaruh di dalam rahim ibu Anda, Tuhan sudah punya ketetapan buat saudara. Jadi makanya kalau engkau lahir hari ini, dengar, itu berarti engkau hidup harusnya menghidupi tujuan Tuhan telah menetapkan sejak dari dalam kandungan ibu Anda. Halo? Yang membuat kita gelisah hari ini karena kita tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Saudara, mungkin kita akhirnya banyak kali gagal. Kenapa? Karena kita sibuk mengejar mimpi kita. Pada akhirnya kita error. Karena kita mengejar apa yang kita mau. Wah, kok banyak yang gagal ini ya, kok gagal ini dan lain sebagainya. Nih, saya kasih tahu sama saudara, Tuhan mampu menyiapkan plan B yang jauh lebih baik dari plan A yang pernah Anda lakukan. Anda mungkin terperosok, Anda mungkin gagal melakukan dengan ide-ide Anda. Hari ini Tuhan minta cuma satu, serahin sama Tuhan. Amin. Tuhan cuma minta satu, ayo serahkan, bahkan hal yang sederhana sekalipun serahkan sama Tuhan. Dia akan bikin jalanmu jadi luar biasa. Sehingga pada waktu engkau mengikuti kehendak Tuhan itu bukan lagi beban. Makanya buat orang-orang yang pelayanan jangan pernah bilang saya terbeban untuk melayani, saya terbeban untuk melayani. Pelayanan itu bukan beban, pelayanan itu sukacita. Kalau engkau mengikuti kehendak Tuhan, apapun yang kau lakukan pasti sukacita. Apapun posisimu pasti sukacita. Kapanpun kau dijadwal, kapanpun kau nggak dijadwal, engkau pasti tetap sukacita. Karena yang kau lakukan mengikuti kehendak Tuhan, bukan maumu. Bukan maumu. Mau saya, saudara saya terkenal, saya punya gereja yang besar sekali, YouTube saya jadi luar biasa meledak dan lain sebagainya. Itu maunya saya, saudara. Tapi maunya Tuhan nggak begitu. Ada jalannya Tuhan bikin. Karena seringkali orang kalau sudah terkenal jadi lupa dan akhirnya berpikir kehebatan karena saya. Tuhan mau kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Kamu pasti hauce, kamu pasti tenang, kamu pasti rileks pada waktu kamu mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Karena kita menemukan jalan yang terbaik. Kamu melakukannya bukan karena beban. Saya tidak menyinggung siapapun. Tapi kalau saudara merasa melakukan sesuatu karena beban, coba cek lagi. Jangan-jangan kamu gak mengikuti kehendak Tuhan, kamu mengikuti maunya kamu sendiri. Kalau saya mengikuti maunya saya sendiri, saya capek saudara mimpin gereja seperti hari ini. Tapi karena saya mengikuti kehendak Tuhan, walaupun tempat tinggal saya
sangat dekat, paling dekat dari saudara-saudara semua ke tempat ini. Tapi saya tahu, karena saya percaya, saya mengikuti kehendak Tuhan. Saya happy, saudara. Saya suka cita. Halo? Ini yang penting makanya ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Belajar dari Saul. Dia gagal bukan karena Tuhan yang mau, tapi karena dia tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir. Menggenapi kehendak Tuhan. Nah ini dia. Menggenapi kehendak Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana kita menghidupi kehendak Tuhan, itu berarti menyelesaikan tugas dan tujuan hidup yang Tuhan sudah kasih di dalam diri kita. Jujur saya mau katakan sama saudara bahwa hidup ini bisa begitu rumit, sehingga kita sukar untuk memikirkan bagaimana kita bisa sampai kepada kehendak Tuhan. Ya, masing-masing kita bisa melakukan kesalahan. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah dikatakan apa? Memelihara iman. Ya, Saul gagal. Ada begitu banyak orang Kristen gagal. Dan kita mungkin bertanya, berarti Tuhan cari orang yang perfect. Ada kabar baik buat saudara. Sampai hari ini, gak ada orang yang sempurna yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Semua kita bisa salah. Halo? Siapapun kita di tempat ini bisa salah. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, banyak orang Kristen seringkali terjebak dengan apa? Dengan penyesalan. Aduh, kalau seandainya dulu. Gitu kan. Makanya banyak orang Kristen terjebak dengan kata-kata ini nih. What if? Ya, berapa banyak orang Kristen terjebak dengan kata-kata ini? What if? Aduh, kalau dulu saya nggak pilih dia jadi pasangan saya pasti nggak begini nih. Gitu kan. Aduh, kalau dulu saya tidak sepakat kerjasama dengan dia, pasti saya nggak ngalamin kebangkrutan. What if? Aduh, kalau dulu saya nggak terima karyawan model dia, saya pasti nggak susah hari ini nih. What if? Aduh, kalau saya nggak terima cintanya dia dulu tuh, saya nggak begini nih. Jadinya, dia udah ambil waktu saya udah ambil waktu dia, kita nggak jadi, dan lain sebagainya. Halo, what if? Kita terjebak dengan kata-kata ini. Ya, kita bisa buat salah, saudara. Tapi Tuhan, ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan bisa perbaiki kesalahanmu. Dia bisa bawa Anda ke tempat tujuan yang semula dia sudah kerjakan. Saya janjian misalkan, dengan salah satu Anda. Misalkan saya janjian dengan si Korudi nih misalkan. Korudi mau pergi ke Bogor, rumah saya kan di Bogor. Kita ketemuan di itu aja yuk, di Sudobru, di daerah dekat rumah saya. Terus saya kasih sama dia GPS-nya, Sherlock-nya. Saya kasih lagi alamatnya. Cuman karena si Korudinya berkata gini, gua kan sering ke Bogor, gua tahu jalan. Terus Sherlock-nya sama alamat yang saya share sama dia, itu dihapus sama dia. Tadi di PD gue pasti sampai. Dia jalan, dia keluar di Bogor, dia muter-muter begitu lama, saya tungguin, gak nyampe-nyampe saudara. Akhirnya berhenti di satu area, terus dia telepon saya. Pastor, saya kayaknya nyasar nih Pastor. Gitu dia bilang. Loh, saya kan kasih GPS-nya, Sherlock-nya. Iya. Alamatnya? Iya, tapi saya hapus. Saya kepedean. Saya mau cari sendiri gitu. Akhirnya saya berhenti nih, di sini saya gak tahu jalan. Oke, gak apa-apa. Saya gak bilang sama dia, lu si blow on. Gitu. Keras kepala lu gitu. Enggak, saya gak bilang gitu. Tapi saya bilang sama dia, oke kok, sekarang kamu berhenti di mana? Dia lihat-lihat, coba lihat sekitar. Oh ini nih, Roti Michel. Nah, tahu Roti Michel? Nah itu ya. Roti Michel tuh cuma di Bogor sama di Cibubur ya. Di Roti Michel, Pak, ini saya di sini nih. Oke, berarti kamu dari Roti Michel, sekarang saya tuntun kamu. Terus ikutin ke arah lampu merah. Oke, sampai lampu merah, kamu belok kanan, masuk tol yang ke arah Jakarta. Oke, diambil tol. Begitu dia jalan, sebelum pintu gerbang tol, kamu ambil tol yang paling kanan gerbangnya. Yang paling kanan, itu menuju ke puncak. Oh, kanan, oke, diikutin yang kanan. Begitu kamu sekarang masuk lagi ke tol Jagorawi, menuju ke puncak. Nah, ada exit pertama itu, Bogor Selatan. Nah, kamu begitu Bogor Selatan, kilometer 42, kamu keluar. Nah, begitu kamu keluar, nanti kamu bayar, habis kamu bayar 7.500 di situ, nanti ketemu 2 cabang lagi, ambil yang kanan aja deh biar gampang. Ambil kanan terus sampai mentok belok kiri, ikutin lagi dia. Ketemu bundaran, nah di bundaran di situ ada resto, ada pintu masuk resto, masuk situ nanti kamu ketemu Sudobru. Maksudnya, kita bisa salah melangkah. Ya, kita nggak ngikutin firman Tuhan, kita maunya jalan kita sendiri. Tapi pada waktu engkau berhenti duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan saya salah jalan, saya serahin sama kamu Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan?
Tuhan bisa bawa kamu dari tempat yang salah ke tempat yang sudah Tuhan sediakan. Dia bisa beresin hidup kamu. Tuhan, saya salah pilih jodoh nih Tuhan. Saya pindah agama lagi. Ya Tuhan, saya gagal begini. Tapi mau datang sama Tuhan, saya mau bertobat. Kata Tuhan, sini saya bantu, kamu saya beresin ke jalur yang benar. Halo? Tuhan, saya jatuh dalam pergaulan yang salah. Saya masuk dalam narkoba. Sekarang badan saya rusak dan lain sebagainya. Kata Tuhan apa? Sini, saya bisa beresin kamu. Saya bisa pulihin kamu. Halo? Tuhan, saya main dukun. Saya pakai kuasa gelap. Tapi sekarang saya dengar firman, saya mau bertobat. Gimana saya tersesat? Kata Tuhan, sini, saya bisa beresin kamu. Tuhan, saya jatuh dalam judol nih Tuhan gitu. Saya terikat nih. Makanya rekening saya dibekukan. Gitu kan. Oke, sini saya beresin kamu. Tuhan bisa beresin gak? Saya beresin. Mama papa saya udah bilang jangan pacaran sama dia, tapi saya keras kepala, akhirnya saya pacaran sama dia. Taunya dia hidung belang. Gak kelihatan hidungnya, tapi dia belang. Akhirnya udah saya sakit hati nih. Aduh gimana Tuhan? Tenang, kata Tuhan, saya beresin kamu untuk kamu bisa jalan kembali ke jalur yang aku sediakan. Halo? Ini ada pasangan di suami istri tempat sini yang sudah selingkuh dan jatuh dalam perselingkuhan. Tapi kau datang sama Tuhan hari ini, Tuhan bisa bereskan dan Tuhan bisa pulihkan kamu. Tuhan bisa bawa kamu ke tempatnya lagi yang Tuhan sudah sediakan. Halo? Tuhan, saya investasinya salah. Saya pikir kripto itu menguntungkan, saya ambil sesuatu yang saya pikir saya taruh di situ. Aduh duit saya hilang, aduh Tuhan gimana? Kata Tuhan, tenang. Ketika kamu serahin sama aku, sekecil apapun yang kamu serahkan, aku bisa rubahkan jadi luar biasa. Jadi kuncinya sederhana saudara hari ini. Kemerdekaan dalam Kristus itu memberi kita kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Meskipun ada tantangan, meskipun ada penderitaan. Hari ini saya mau katakan sama saudara. Kita dibebaskan Tuhan untuk apa? Untuk dilepaskan dari segala dosa. Ikatan, kita dimerdekakan. Ada seorang seniman, pahat. Dia pahat batu jadi luar biasa gitu, sudah jadi patung. Patung yang luar biasa. Diminta, bikin patung yang luar biasa. Dia bikin, cuman masalahnya alat pahatnya dia sudah tumpul, palunya jelek. Sehingga pada waktu dia bikin, akhirnya dia kerjain dengan kerja keras, bermalam-malam dia bikin. Jadilah patung yang tidak bagus, jelek sekali. Jelek sekali. Akhirnya ketika dilihat, ya kok begini hasilnya? Sangat buruk. Ini gambaran. Anda dan saya punya semangat untuk melakukan yang benar. Punya semangat untuk hidup baik. Tapi karena kita masih terikat dengan alat yang rusak itu adalah dosa. Sehingga karena kita terikat dengan dosa, hasilnya pengennya kita hasilnya baik. Tapi karena kita terikat dengan dosa, jadi hasilnya juga gak benar jadinya yang kita lakukan. Tapi hari ini ketika engkau bertobat, apa yang terjadi? Tuhan kasih kamu alat yang baru, alat yang tajam, alat yang perfect. Sehingga dengan alat itu kamu bisa melakukan dan membuat karya yang luar biasa. Pada waktu kamu datang sama Tuhan, dosamu diselesaikan sama Tuhan. Dan kamu diberikan kemampuan yang luar biasa. Sehingga jalan hidupmu jadi luar biasa. Kau bisa berkarya luar biasa. Kau bisa menghasilkan yang luar biasa. Dan orang bisa melihat, hey, Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan ingin saudara tinggalkan itu. Tuhan ingin merdekakan Anda. Tuhan ingin merdekakan Anda. So hari ini saya simpulkan bos saudara. Kemerdekaan sejati dalam Kristus membebaskan kita. Untuk menemukan, mengikuti dan menggenapi kehendak Tuhan. Bebas dari kuasa dosa. Bebas mengenal suaranya Tuhan. Bebas dari belenggu takut. Bebas untuk melangkah di dalam ketaatan. Kita nggak lagi ragu-ragu dalam berkata bahwa saya anak Tuhan. Kalau saudara di restoran rame-rame, nggak perlu takut lagi kalau berdoa dalam nama Yesus aku berkati makanan ini. Tapi kalau kita mau berdoa, kayaknya nggak seiman semua nih. Gimana ya gitu? Nggak enak. Di kantor untuk mengaku sebagai anak Tuhan, seringkali kita takut. Akhirnya banyak orang Kristen apa? Terpaksa berdosa, terpaksa apa? Korupsi. Karena apa? Semuanya korupsi, pastor. Kalau saya nggak ikut korupsi, nanti saya malah dimusuhin gitu. Hari ini dengar baik, engkau bebas melakukan ketaatan di dalam Tuhan. Walaupun orang-orang berbeda, kau bebas melakukannya. Kau bisa melakukannya karena kekuatan Tuhan ada di dalam hidupmu. Bebas dari hidup tanpa arah. Bebas untuk menyelesaikan panggilan ilahi. Hari ini, biarkan Tuhan bawa Anda untuk melakukan panggilan yang luar biasa. Tuhan panggil Anda bukan menjadi orang-orang yang biasa. Anda dimerdekakan bukan untuk, maaf ya, bukan untuk panas-panasin mangku gereja. Anda dimerdekakan karena Tuhan punya tujuan yang baru bagi hidup Anda. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan.